Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan ambang batas Presiden 20% menjadi salah satu dasar munculnya demokrasi cukong di Indonesia. Berikut pernyataan Rizal Ramli dalam sidang perdana gugatan uji materi terkait penghapusan ambang batas syarat pencalonan presiden atau presidential threshold 20% di Mahkamah Konstitusi. Kebetulan seminggu yang lalu kita tangkap bupati dari Kutai Timur dan istrinya yang terima sogokan daripada bandar-bandar ini hanya 18 miliar, tapi kerugian negara menurut BPK itu hampir 2 triliun dalam bentuk konsesi-konsesi tambang hutan yang diberikan kepada bandar-bandar ini. Ditangkap sama KPK. Nah, kasus ini bukan kasus yang unik, Pak Hakim. Hampir terjadi ya 82% di semua pemilihan menurut KPK maupun Pak Mahfud itu terjadi pola begini. Calon-calon nggak punya uang, dia cari bandar, dan bandarnya lah yang membiayain surveinya, membiayain promosi, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, menurut khidmat kami, inilah yang merusak kenapa demokrasi di Indonesia tidak mampu membawa keadilan dan kemakmuran. Nah, kami sendiri pernah pada tahun 2009 di-approach sama beberapa partai, Pak Ramli, kriteria apapun, track record, integritas, macam-macam, Pak Ramli itu kami dukung untuk calon presiden. Saya bilang terima kasih, tapi mereka minta kita perlu dana buat macam-macam. Satu partai minta 300 miliar, itu tahun 2009. 3 partai hampir 900 miliar. Pak Hakim, saya sepanjang karir saya tidak pernah korupsi. Ya, hidup sebagai profesional dan macam-macam. Ya nggak akan mampu istilahnya membeli atau menyewa partai-partai untuk pemilihan. Tentu kalau saya mau, saya juga banyak teman-teman orang bisnis minta sponsorin saya untuk membiayain itu. Buat mereka ini kecil, tapi saya nggak mau utang budi. Ya, kita ingin betul-betul ya bekerja untuk rakyat dan bangsa kita, hanya utang budi kepada rakyat, bukan kepada bandar-bandar. Nah, ini terjadi di berbagai level, Pak Hakim. Ya, jadi yang terbaik dari bangsa kita sulit untuk jadi bupati, sulit untuk jadi gubernur atau presiden, karena memang mereka nggak punya uang untuk menyewa partai-partai ini. Nah, partai-partai ini mendapatkan upeti karena ada aturan threshold harus 20%. Biasanya itu dari 2 atau 3 partai yang menetapkan tarifnya dan akhirnya mereka-mereka inilah yang berhasil masuk ke dalam sistem. Dan begitu berkuasa tidak memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa, lebih banyak diatur dan mengabdi kepada bandar-bandarnya. Nah, inilah kesempatan bersejarah Pak Hakim untuk mengubah Indonesia. Ya, saya ingin kita semua mewariskan satu sistem demokrasi yang betul-betul adil dan amanah. Sehingga yang terbaik dari bangsa kita bisa nongol di berbagai level kepemimpinan. Iya, baik Pak Rizal, dipersingkat. Ya, kalau itu yang terjadi, saya yakin betul bahwa demokrasi yang amanah, bukan yang kriminal, kita ubah jadi yang amanah dan good governance, itu akan membawa kemakmuran buat bangsa kita. Saya bahkan tidak aneh bahwa Indonesia bisa salah satu negara adidaya dan makmur di Asia. Karena akhir tahun 60-an, seluruh negara di Asia ini sama miskinnya. Cina bahkan setengah dari kita. Tapi dalam beberapa tahun kemudian mereka berubah, berhasil mengurangi kemiskinan dan negaranya jadi hebat. Saya betul-betul mohon kepada hakim
dan Dewan Hakim untuk mewariskan satu sistem yang bebas dari money politik sehingga yang terbaik dari bangsa kita bisa mengubah Indonesia. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada para lawyer kami.